Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Galangiang Abian Base pada pagi hari ini. Saya senang berjumpa dengan saudara walaupun melalui live streaming Sarapan Rohani pada pagi hari ini. Dan saya memberitahu buat saudara, jangan pernah meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita selalu setia karena Tuhan selalu mengasihi saudara dan saya. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami akan selalu bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kami dari semalam yang telah berlalu, sehingga terbukti pada pagi hari ini kasih dan setia Tuhan masih kami rasakan. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami jemaat Tuhan akan memulaikan aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebelum kami melakukan semua kegiatan kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, karena kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, berkati kami, biarlah firman Tuhan tertabur di tanah yang subur dan dapat bertumbuh sehingga dapat menghasilkan buah. Terima kasih Bapa di surga, dan biarlah kekuatan dari Tuhan memampukan kami untuk selalu bersaksi kepada sesama kami. Terima kasih Bapa di surga, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami yang sering kami lakukan melawan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau lepaskan pengampunan-Mu atas kami sehingga kami layak pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dua pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan membacakan untuk kita semua. Yang pertama terambil dari kitab Yesaya 11 ayat 9b. Beginilah firman Tuhan. Seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Pembacaan firman yang kedua dari Yohanes 16 ayat 13a. Apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sudah jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan belajar untuk merenungkan firman Tuhan, belajar dengan singkat. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Hidup dalam Kebenaran. Sekali lagi, hidup dalam kebenaran. Saudaraku, salah satu perjuangan dalam hidup beriman ialah bagaimana hidup dalam kebenaran. Dan lawan dari kebenaran adalah kecurangan atau juga berarti kejahatan. Hidup dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi. Hidup dalam kebenaran berarti hidup secara jujur. Sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita harus menyadari bahwa mempraktekkan kebenaran dalam hidup ini seperti Allah Bapa yang adalah sumber kebenaran. Dalam diri Allah tidak ada kepalsuan karena Allah adalah kebenaran yang sejati. Selalu ada keselarasan antara apa yang dikatakan oleh Allah dan yang diperbuatnya. Memang sebagai manusia yang seringkali jauh dan jatuh karena kelemahannya, mempraktekkan kebenaran bukanlah hal yang mudah, dan hal ini membutuhkan perjuangan yang sangat berat. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita ditantang untuk hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk bisa hidup dalam kebenaran tersebut. Kedua bacaan kita hari ini mengajak kita untuk merenungkannya, dan pada pembacaan pertama kita diajarkan dan diajak untuk memiliki pengenalan akan Tuhan. Tuhan adalah sumber kebenaran. Jikalau manusia ingin hidup dalam kebenaran, ia harus tahu seperti apa kebenaran itu. Akan sangat tidak memungkinkan jikalau ingin hidup dalam kebenaran,
tetapi tidak tahu seperti apa arti kebenaran yang sesungguhnya. Sebab itu mengenal Allah yang adalah sumber kebenaran sangat mutlak untuk dilakukan. Pada bacaan kita pada pagi hari ini yang kedua, ketika roh kebenaran itu, yaitu Roh Kudus, datang dan ada dalam kehidupan kita, roh inilah yang akan senantiasa memimpin manusia untuk hidup dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Roh ini berasal dari Allah yang menuntun hati manusia untuk selalu berlaku benar. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan selalu menginginkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Kebenaran adalah suatu unsur penting sebagai pengikut Tuhan Yesus sendiri dalam hidupnya. Selalu memperjuangkan kebenaran itu, Tuhan Yesus memiliki integritas. Semua dapat dilihat pada tindakan-tindakannya dan cara hidupnya yang seluruhnya menunjukkan bahwa dia hidup di dalam kebenaran. Di tengah banyaknya manusia yang hidup dalam ketidakbenaran, kita ditantang apakah kita mau ikut hidup tidak benar atau tetap kuat hidup seperti yang Tuhan inginkan, yaitu hidup dalam kebenaran. Di dunia ada banyak orang yang hidup dalam kebenaran. Jadilah salah satu dari mereka. Kalau tidak menjadi salah satu dari mereka, setidaknya kita tidak termasuk dalam orang yang jahat atau orang yang hidup dalam ketidakbenaran. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, hidup di dalam kebenaran, dan tentunya saya berharap kita semua akan melakukan kebenaran yang sesungguhnya pada hari ini, kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat kami mengerti dan dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami jemaat Tuhan bersatu hati pada pagi hari ini. Berkati setiap kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Tuhan, buka jalan Tuhan. Dan Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang dilakukan oleh jemaat Tuhan pada saat ini, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, dan inilah kami jemaat Tuhan yang berseru pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, selamat untuk beraktivitas panjang hari ini dan lakukan kebenaran seperti Tuhan Yesus selalu melakukan kebenaran yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.